terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Satu-satunya langkah yang kami harus buat, pakai hukum leluhur kami. Setuju? Setuju? Supaya kita sama-sama melihat siapa yang berhak di situ. Seharusnya Bapak Purbaya, Menko, mudah-mudahan beliau ini nonton, Menko melihat setiap pejabat-pejabat daerah yang belum 1 tahun menjabat, berikanlah dia peluang untuk mengelola anggaran itu. Jangan dipotong. Jangan dipotong. Biarkanlah dia bekerja dulu. Beda kalau dia 2 periode. Kalau hanya 1 periode itu belum tentu. Walaupun itu tidak dipotong, dia tidak akan maksimal. Itu yang pertama. Yang kita tahu bahwa di YouTube itu, atau pernyataannya Pak Menko, dia mengatakan, kenapa ini dipangkas? Karena banyak anggaran yang parkir. Banyak anggaran yang ditahan dan dimasukkan di bank daerah. Kalau di Kaltim, bank BPD. Pertanyaan kita kepada Bapak Menko, tolong ini disampaikan, Pak. Ini apakah di saat pejabat-pejabat kita yang sekarang ini bekerja, Bapak Gubernur Kalimantan Timur, efektif tadi 6 bulan, 7 bulan, kira-kira uang yang dikatakan parkir itu, apakah ini harus langsung dipotong, dipangkas? Seharusnya diberikan peluang dulu, kesempatan kepada pejabat-pejabat kita yang baru menjabat sebagai pimpinan daerah. Dan ini kami anggap adalah perbuatan tindakan yang tidak adil terhadap masyarakat penyumbang devisa terbesar. Lalu yang kedua, kita tidak perlu terlalu banyak memberikan masukan. Yang jelas, kami mengharapkan setelah kami balik atau kembali ke Kalimantan Timur, kami mohon agar secepatnya tuntutan kami ini untuk DBH tidak boleh dipangkas, tidak boleh dipotong. Setuju? Setuju? Karena apa? Dengan tidak dipotong pun, masyarakat kita di perbatasan itu menderita. Bayangkan di perbatasan, karena Kalimantan ini adalah dekat sekali dengan negara tetangga kita, Malaysia, Brunei. Dekat sekali. Kita tidak tahu bagaimana perasaan masyarakat yang ada di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, diperlakukan seperti, mohon maaf, kalau boleh saya bilang seperti binatang. Kalau kita melihat video yang tampil tadi, makan apa adanya, kebetulan kendaraan saya ada yang ditarik oleh salah satu eksa tadi itu rencana saya mau tarik ke Samarinda kemarin, akhirnya kembali ke kampung lagi, Pak. Karena melewati sungai yang cukup besar dan harus ditopang dengan eksa baru bisa lewat. Sampai detik ini, Pak, bulan Mei kemarin saya minta itu harus ada di Samarinda. Sampai besok ini, Pak, belum sampai ke sini. Makanya saya, waktu kita pertemuan di Balikpapan, di Puskodal, saya sampaikan dengan teman-teman DPR, Bapak Ketua saat itu, sekali-sekalilah Bapak Menko ini datang ke perbatasan. Tidak perlu lama-lama, 1 minggu, Pak. 1 minggu saja. Di perbatasan itu dekat dengan Malaysia, itu kampung saya, Pak. Kalau saya mau
menangis saya melihat penderitaan orang di sana, Pak. Kenapa kami harus bicara seperti ini, Pak? Karena kami ini banyak uangnya, kata kita. Seluruh dunia tahu Kaltim itu banyak uang. Kalimantan itu berhamburan uang. Sekarang uangnya di mana? Dibawa ke pusat. Siapa yang membawa itu? Itulah mereka-mereka pengusaha, konco-konco di situ. Jangan cari kesalahan pemerintah yang lain. Jangan melempar masalah kepada yang terdahulu. Lihat siapa yang menikmati, siapa yang merasakan itu saat ini. Ya kami ini, Pak. Tadi pagi kami jam 6 dari Samarinda, Pak Udin, sebagai wakil DPR dari Dapil Kaltim. Jam 6 terbang pesawat sampai di sini, Pak. Saya minta kita hadir. Saya sudah siapkan nasi kotak, Pak. Saya tidak tahu isinya nih, Pak. Kalau Bapak-Bapak Dewan yang hadir saat ini mau menikmati makanan yang kami beli, Pak, silakan. Inilah penderitaan kami. Atau kita balik posisi. Kami di Jakarta, Bapak di kampung kami. Baru kami ambil uang ke sini. Bagaimana perasaan? Istri saya kemarin curhat dengan saya. Seperti ini. Pak, coba lihat di Kalimantan. Khususnya di Samarinda. Tidak ada saya lihat gedung besar. Tidak ada saya lihat gedung tinggi. Tidak ada gedung pencakar langit. Padahal Kaltim banyak uang katanya. Bayangkan, Pak. Renungkan ini. Saya sebenarnya ingin ketemu dengan Menko, Pak. Menteri Keuangan kita. Saat saya lihat di YouTube, Pak, saat beliau menjawab salah satu anggota DPD Kaltim bertanya, saya tidak tahu teman-teman menilai itu. Itu jawaban seorang pejabat Menteri Keuangan. Sedih saya lihat, sedih saya dengarnya, Pak. Justru melempar masalah itu kepada, sudah tanyakah kepada perwakilan DPR Dapil Kaltim? Tidak disebut namanya, Pak. Buka di YouTube. Disebut namanya. Sudah ditanyakan. Seharusnya kalau beliau bijak, kalau beliau tahu perasaan kita, perasaan kami ini, tidak perlu mengungkap bahasa itu. Baik, saya akan segera mengevaluasi lagi dana bagi hasil untuk Kaltim. Itu baru hebat. Bukan menunjuk siapa wakil dari Kaltim kemarin. Tanya. Ini kan luar biasa, Pak. Yang kedua, yang saya tahu, bahwa Gubernur Kaltim ini adalah gubernurnya gubernur yang terpilih aklamasi sebagai apa? Ketua APSI. Dan beliau juga menyampaikan curhatan itu, Pak Ketua, Bapak Pimpinan. Itu pun tidak dijawab dengan maksimal. Itu yang disampaikan oleh salah satu anggota DPR di Provinsi Kaltim dari fraksi PAN. Beliau tidak mengakomodir. Saya sampaikan, kalau begitu caranya beliau, ini maaf, menjawab pejabat-pejabat kita, apalagi kami ini, Pak. Apalagi model kami ini, Pak. Satu-satunya langkah yang kami harus buat, pakai hukum leluhur kami. Setuju? Setuju? Supaya kita sama-sama melihat siapa yang berhak di situ. Mohon maaf, Pak Ketua Pimpinan, kenapa saya harus bicara keras? Saya tidak mungkin hadir dan bertemu dengan Bapak lagi. Saya yakin itu, Pak. Karena apa?
Karena kami punya cita-cita, Pak. Dan Bapak akan lihat itu nanti ketika kami tidak terakomodir. Karena kami sedih, Pak. Melihat penderitaan orang-orang kita di sana, Pak. Pak Udin tahu bagaimana penderitaan orang Kalimantan Timur secara khusus, umum Kalimantan, Pak. Makanya saya bilang baliklah posisi kita. Inilah suara kami, Pak. Nanti suatu saat saya mohon izin Pak Dewan, saudara saya, ya, satu seperjuangan, nasib Bapak baik daripada saya. Saya mau bawa Bapak nanti ke kampung saya, Pak. Kita dua ke Mahulu, kita dua ke Krayan. Lihat penderitaan orang di sana, Pak. Sedih hati kita, Pak. Sekali lagi saya ulangi lagi, Pak. Jangan heran, jangan kita marah, jangan kita tersinggung ketika orang perbatasan mengatakan begini. Di dadaku adalah Garuda, burung Garuda. Tapi di perutku ini adalah Malaysia. Malu nggak kita, Pak? Kalau kita ke Malaysia, terang benderang, Pak. Dari kampung saya itu, Pak, di perbatasan di Krayan, Pak Jokowi kemarin, Pak Presiden yang ke-7 pernah ke sana, Pak. Di kampung saya itu, Pak, yang ada berasnya, beras luar biasa, yang ada garamnya sangat luar biasa. Ya. Beliau ke sana, Pak. Kalau kita ke Malaysia, itu terang benderang, Pak. Lampunya, enggak tahu saya dari mana mereka itu uang, ya. Padahal SDA mereka enggak ada, Pak. Enggak sehebat Indonesia, jangankan Malaysia, Pak. Amerika pun enggak seperti kita ini, Pak. Mungkin Rusia lah. Sama dengan kita. Interupsi Pak Ketua. Bisa saya menanyakan, Pak? Ya, Begini, biarkan dulu rekan-rekan ini menyampaikan aspirasi, nanti kita ya, berdialog. ya, jangan dipotong, Pak. Ya, bukan. Oh, Soalnya saya kalau sudah dipotong begini, otak saya sudah bisa bodok nanti, Pak. Artinya tidak mengerti apa Ayo, silakan Pak. substansi saya. Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih. Saya mudah-mudahan tanggapan Bapak itu membuat hati saya gembira. Pak, di Malaysia itu terang benderang. Kalau ke Indonesianya, jalan sudah mulai berlubang. Lampunya jam 6 nyala siang, sore, jam 6 sore, Pak. Sampai jam 12 malam, Pak. Sementara pemerintah kita harus SDM-nya hebat. Coba Bapak kirim Pak Udin, tolong kirim anak Bapak sekolah di tempat kami di sana. Di Krayan. Diminta SDM. Bagaimana mau belajar yang namanya laptop dan segala macam. Jam 6 sore nyala sampai jam 12 malam. Kalau ada minyak sampai jam 6 pagi. Itulah yang kami alami, Pak. Tadi ada yang menyampaikan bahwa beras itu harganya berapa? 1 juta 1 karung. Kalau di kampung saya, Pak, semen 1 sak yang 25 kilo itu, Pak. 25 atau 50 ya? Itu harganya berapa, Pak? 750 1 sak, Pak. Gaji Dewan DPR di sini berapa, Pak? Tidak cukup, Pak. Hanya untuk semen, belum pasir. Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai. When you expect the very best.